Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Zulkarnain. Kali ini akan membahas tentang vektor. Vektor ini merupakan bagian dari pelajaran matematika minat jurusan IPA. Outline pelajaran kali ini adalah definisi vektor, mengenai apa itu vektor, representasi vektor mengenai cara menggambar dan cara menulis, kemudian menggambar vektor di koordinat kartesius. Baik, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, kita mulai dengan definisi vektor. Apa itu vektor? Vektor merupakan besaran yang memiliki besar dan arah. Jadi tidak hanya besar, tapi juga arah. Besaran di sini maksudnya bisa besaran fisika atau besaran lainnya yang harus memiliki besar dan arah agar dapat disebut sebagai vektor. Contohnya misalnya pada pesawat ada beberapa vektor yang dimiliki atau ada pada saat bergerak, yaitu vektor kecepatan dan gaya angkat pesawat. Misalkan vektor kecepatannya miring begini, ini simbolnya V, tebal ya. Kemudian gaya angkatnya ke atas sehingga pesawat ini jadi berada di atas permukaan. Simbolnya F. Oke. Sekarang kita lihat cara representasi vektor, cara menggambar atau cara menulis simbolnya. Vektor dapat digambarkan seperti panah. Berikut contohnya vektor yang miring ke kanan atas. Ini seperti panah, garis lurus, kemudian ada tanda arahnya. Oke, titik awalnya di sini dan ujung panah arahnya ini disebut titik akhir. Arah vektornya berarti miring ke sana, lurus ke kanan atas. Kemudian ada besarnya vektor diwakili oleh panjangnya panah. Jadi semakin panjang panahnya, maka besarnya semakin besar, semakin tinggi. Semakin pendek panahnya, maka besarnya semakin kecil. Oke, cara kedua, cara representasinya dengan simbol misalkan VW atau Z, dan harus diperhatikan bahwa simbolnya harus tebal. Kalau menulis huruf tebal pakai tangan sulit, kita dapat menuliskan huruf kecil tidak tebal tapi pakai panah di atas hurufnya. Misalkan V, W, atau Z ya, ada panah di atasnya. Oke, simbol lain yang perlu diketahui adalah simbol besar vektornya. Misal vektor P ditulis sebagai berikut ya. Ada dua garis di kiri dan dua garis di kanan. Oke. Kemudian simbol huruf tadi bisa ditulis di dekat vektornya untuk mempermudah pengamatan. Oke. Kemudian ada yang disebut dengan vektor 0, yaitu vektor yang besarnya 0.
Vektor 0 kalau ditulis gambarnya sebagai titik saja. Oke, kemudian di dalam vektor ada istilah sejajar, artinya dua vektor yang sejajar itu memiliki arah yang sama. Kemudian dua vektor dinyatakan ekivalen jika arah dan besarnya sama. Kita lihat contohnya. Misal vektor V ekivalen dengan W. Simbolnya dapat ditulis sebagai V sama dengan W. Kita lihat contoh gambarnya. Misal V1 sampai V5. Ini semuanya sejajar, arahnya sama. Kemudian kita lihat besarnya juga sama, maka V1 sampai V5 semuanya ekivalen. Oke, kemudian dua vektor dinyatakan berlawanan jika arahnya berbeda 180 derajat. Misal vektor V sama besar dengan W namun berlawanan arah, maka W sama dengan minus V. Jadi, kalau vektornya berlawanan, maka ada tanda minusnya ya di simbolnya. Contoh V dan minus V sebagai berikut. Kalau V-nya ke kanan atas, maka minus V-nya ke kiri bawah ya. Arahnya berlawanan 180 derajat. Oke. Sekarang kita lihat bagaimana cara menggambar vektor di koordinat kartesius. Caranya adalah menggambar titik awal, kemudian menggambar titik akhir, kemudian tarik garis di titik awal sampai ke titik akhir. Kemudian beri tanda arah di titik akhir, tanda panah kecilnya itu ya. Misalnya ada vektor dari titik P ke titik Q, maka vektor dapat ditulis sebagai PQ yang di atasnya diberi panah. Oke, kita lihat contoh menggambar vektor di koordinat kartesius. Oke, soalnya adalah gambarkan di bidang dengan titik awal P1,1 dan titik akhir Q8,5. Oke, kita gambar titik awalnya P1,1, kemudian titik akhir 8,5, lalu kita tarik dari P ke Q garis lurus, kemudian beri tanda panahnya. Oke, jadilah vektor PQ. Dan kita dapat menuliskan vektornya PQ ada panah di atasnya. Demikian pelajaran kali ini, semoga bermanfaat bagi Anda semua.